Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan yang berbahagia. Semoga kebahagiaan selalu membersamai para pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Pada malam hari ini kami melanjutkan video-video yang sebelumnya membahas tentang utul kitab. Umul kitab. Bukan umul kitab. Ummiyunal kitab. Ummiyunal kitab. Utul kitab. Utul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab. Sama ummiyunal kitab. Ummiyunal kitab kan pertama. Ilmunal kitab. Ilmunal kitab. Nanti puncaknya di ilmunal itu. Nah, itu semua nanti ujung-ujungnya pemirsa kami ajak ke Nur, petunjuk kecerdasan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi pemirsa tidak usah membayangkan aneh-aneh. Kalau di sini Sidratul Muntaha tuh warung sate paling enak tuh di sana tuh. Namanya Sidratul Muntaha katanya. Itu kalau yang bisa beli dan makan. Satu porsi 175.000 tanpa gaji. Kalau yang bisa beli dan makan. Kamu punya uang banyak, ternyata kolesterol sama stroke yang tidak berani, sama hipertensi. Jadi pemirsa, macam-macam cara masuk itu. Ini salah satu cara masuk yang terbaru. Monggo Kang Teddy. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi surahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa, sampai malam hari ini, malam yang ke-27, alhamdulillah dengan segala kebahagiaan, segala kesejahteraan berkelimpahan. Mudah-mudahan kita semua pemirsa co-host maupun saya secara pribadi dan keluarga seluruhnya bisa
membawa keberlimpahan dan bisa diliputi oleh cahaya ilahi. Amin ya Rob. Ya Rob, amin. Karena mengapa? Seperti apapun sesungguhnya kejadian kita ini tidak bisa terlepas dari cahaya. Karena sesungguhnya kita adalah cahaya. Nanti bagaimana kita kembali ke cahaya itu? Karena kalau kita cahaya kembali tidak bercahaya, itu nanti yang jadi masalah. Makanya itulah mengapa kita mengetengahkan Al-Quran itu secara fair pada pemahaman kita semua. Kita mengetengahkan persoalan-persoalan yang justru secara mendasar itu penting untuk kita bahas kalau memang kita menyadari kepingin menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan persoalan diri kita itu. Jangan kita membahas sesuatu yang sesungguhnya bukan merupakan substansi dari bagian diri itu. Justru diketengahkan seperti problem yang ada dalam perjalananmu. Ini nanti akan salah. Buktinya apa? Kadangkala mestinya kita menyelesaikan persoalan itu yang ada tentang kejiwaan itu sendiri. Tapi yang diketengahkan justru bukan kejiwaannya itu. Unsur kejiwaan itu dari mana, terdiri dari apa, yang mengakibatkan penyakit di kejiwaan itu apa, justru tidak pernah disentuh dan dibahas. Yang dibahas justru sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan. Sesuatu yang berkaitan dengan keruwetan anak, kebutuhan ekonomi. Sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dia tertawa, saya akhirnya terpancing gitu loh. Kebutuhan hibak. Ya, jenengan persani saja lah. Itu dan kita itu terbawa dengan provokasinya orang yang menerangkan itu, yang memaparkan itu, mengetengahkan persoalan itu. Lah kamu tambah ruwet. Oh, mestinya orang itu kan ditelusuri. Adanya masalah yang timbul dalam diri kita masing-masing. Saya marahi diri kita ya, maaf. Makanya saya mengetengahkan itu, sesungguhnya apa yang saya alami di dalam diri saya. Nah nanti ternyata ada kesamaan dengan jenengan, ada kesamaan dengan co-host. Ya karena dia juga bersuami istri, saya juga bersuami istri. Nah nanti semua yang berkaitan dengan pemirsa juga sama. Kamu juga akan punya anak istri, punya lingkungan, punya peradaban di situ. Kamu menempati sebuah kenegaraan, wes pasti itu karena kamu nggak bisa menghindari itu gitu lah. Lah biasanya kita itu terpaku pada sesuatu yang sifatnya persoalan yang ada di lingkup itu gitu loh. Tapi tidak mencari akar persoalan kan sesungguhnya di mindset pemikiran di dalam jiwamu itu. Sehingga kamu mensikapi persoalan yang kamu hadapi dengan kekhalifahanmu ini kan bingung kamu gitu loh. Makanya saya selalu mengetengahkan bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu, urgensialnya Al-Quran terhadap kehidupanmu secara jasmani rohani, dan ternyata kamu hidup di alam semesta, tidak sekedar alam semesta, ternyata ada kenegaraan, ada keluarga, ada tetangga, ya itu kan yang harus kita pecahkan sesungguhnya. Karena sumbernya dari itu tadi, kejiwaanmu itu tadi. Bukan persoalan yang ada setelah kamu menjalani itu. Itulah makanya mengapa Al-Quran itu harus dibahas secara objektif. Sehingga kamu ngerti, karena sumbernya persoalan sesungguhnya bukan dari masalah yang ada itu. Tapi dari kamu cara mensikapi persoalan itu, dan kamu pengen menarik dalam dirimu. Itu bagaimana kamu tidak tahu dengan tools Al-Quran itu handbookmu. Itulah pemirsa nyun sewu. Makanya cobalah jenengan kadangkala berpikir secara rasional sajalah. Kelojikanmu selalu dipakai. Akalmu selalu gunakan untuk mensikapi dan melihat itu. Sehingga kamu kalau mau open your mind ya, membuka pemikiranmu, itu sesungguhnya jangan menyalahkan dulu lah seperti apapun. Karena benar salah sesat itu bukan kamu yang menjudge itu kamu
istilahnya apa ya? Bahasanya apa sih? Menuduh atau apa dengan orang itu menjelek-jelekan. Itu kan sebetulnya tidak boleh kamu. Nah, menduga-duga seseorang itu sampai kamu bilang dia sesat, dia gini, dia gitu. Berarti kan khasanahmu yang terlalu kamu batasi. Jangan kayak kuda terus pakai apa itu istilahnya kacamata kuda, jangan. Alam semesta seluas ini, mengapa kamu pakai kacamata kuda? Sudah dicontohkan di kuda. Ya jangan di kamu lah, itu biar kuda aja yang pakai, itu loh maksud saya. Pemirsa, channel Nur, petunjuk kecerdasan. Kalau Kang Teddy bahasanya itu sudah seperti tadi, itu dia tuh sangat ingin kita itu berkemampuan berkecerdasan seperti dia. Agar bukan. Enggak. Ini saya menjabarkan. Agar kita itu bisa melihat Allah, peraturannya, yang ditulis Quran itu seterang dia gitu loh. Itu keinginannya. Cuman masalahnya karena saya dan pemirsa punya O2 ya, sama-sama menghisap O2 dari lubang 2, matanya 2, telinga 2, tapi ada cile, ada kotoran kuping, ada kerak hidung, kotor, nggak pernah dibasuh. Akhirnya O-nya juga 2, bodoh, tolol, goblok. Loh. Nah, karena Kang Teddy ini saya anggap sudah pintar mengerti Al-Quran dalam arti ya, di sini jangan ngomong pintar lain-lain. Nah, dia itu ingin membasuh korek kuping kita, kotoran hidung, kotoran mata, kotoran telinga, biar kita tuh bisa melihat Quran tuh sama dengan dia. Itu namanya sayang dan tidak minta bayaran. Beda sama sales, ada maksud tertentu, ngomongnya halus, kongkon tuku barange. Lah iki apa singkatnya didol? Enggak ono. Oke, maksud saya begini pemirsa. Artinya saya mengetengahkan hal semacam ini menyadarkan panjenengan sedoyo. Nah, itu tujuannya untuk beginilah. Panjenengan itu jangan selalu melihat bahwa saya sejak dulu dididik orang tua saya, lingkungan saya seperti ini. Lah, buang itu dulu. Karena sesungguhnya itu yang namanya doktrin, sesungguhnya itu. Dogma menjadi sebuah kebiasaan yang tiap hari kamu lihat. Terus apalagi kamu nanti begini ukurannya. Lah kebanyakan orang seperti itu. Ini kok seperti ini. Kok beda? Lah memang beda gitu loh. Karena kalau seperti pada umumnya orang, coba cari ayat di Al-Quran, surat Qiyas ya. Qiyas surat, panjenengan baca yang teliti. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang pada umumnya, itu sesungguhnya menyesatkan kamu, membohongi kamu, dan dia menduga-duga tentang surat dan ayat itu. Sudah pasti seperti itu. Membuat pembenaran sendiri. Dan kita ini bukan mencari pembenaran, tapi menyampaikan kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Karena keyakinan kita disempurnakan. Quran itu mau kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Karena langsung Allah lah. Ya. Gini aja lah. Kasihan kuda tadi saya kambing hitamkan. Nah, coba kita berpikir secara rasio logika ya. Kuda itu pakai kacamata. Dia juga disabukin ke sana kemari, tapi tidak nutup celana auratnya enggak. Bayangkan. Padahal kamu kalau pakai sabuk, kan pakai celana itu. Auratmu enggak nampak. Bayangkan itu. Lah saya kasihan kuda tadi sudah tak sebut-sebut di awal sebagai mukadimah. Bayangkan itu. Kuda itu pakai celana, nyatanya dia pakai apa? Sabuk ya, disabuki sini, terus habis itu pakai kacamata lagi, dicakep-cakepin, pakai hiasan gini, terus pakai krimcing. Ternyata dia enggak nutup auratnya. Bayangkan, lah kamu tuh pakai sabuk, tapi ada celana. Kuda itu enggak, masa kan seperti itu. Makanya sampai tak contohkan, makanya sampai orang, istilahnya orang Jawa dulu peribahasa ya, jangan pakai kacamata kuda, biar apa? Pandanganmu tuh luas bumi dan langit ini gitu loh. Sudah pakai sabuk, pakai kacamata dihias, ternyata tidak pakai celana dia. Lah itu kan membuktikan, jangan sebodoh itulah kamu.
beragama dalam hal apapun, apalagi terutama beragama nyuwun sewu nggih. Jenengan jangan seperti dicucuk hidungnya kerbau itu loh. Jangan seperti good boy itu, janganlah. Kamu tuh bukan itu gitu loh. Dia tumbuh, dia juga hidup, tapi kamu tumbuh hidup punya jiwa, punya akal pikiran. Nah, itu masa tidak kamu gunakan sih? Masa kalau ada orang yang mengetengahkan membahas persoalan tentang unsur kejiwaan yang dikaitkan dengan hadirnya petunjuk itu, malah kamu dakwah sesat lah, ini menerjemahkan dengan versinya dia sendiri. Karena apa? Sudah ada acuan dari dulu depak penerjemahannya gitu. Diteliti dulu, diriset itu sesungguhnya yang bagaimana penerjemahannya. Dengan apa yang saya ketengahkan itu, harusnya seperti itu nyuwun sewu ya. Ayo coba kita membuka diri lah. Itu. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Saya analogikan omongannya Kang Teddy tadi. Ketika saya nyebut, ayo kita sarapan. Apa yang terbersit di kepala pemirsa? Ya makan pagi namanya sarapan. Makan pagi ya kan? Sarapan. Sekarang saya tambahin. Ya. Ayo Pak Tani kita sarapan di sawah. Kira-kira udah kebayang makanannya apa? Ya. Pak Tani loh ya. Sekarang saya ubah kalimatnya. Ayo para hadirin peserta upacara HUT Kemerdekaan RI yang ke-80. Setelah acara selesai, kita makan bersama. Terbayang makan sarapannya apa? Iya. Sekalipun namanya sarapan yang di Pak Tani dengan yang habis upacara pasti akan beda. Secara value dan tampilan. Sekarang sosok. saya sebutkan lagi. Ya. Para komandan upacara dan pemimpin regu nanti makan sarapannya di hal A. Terbayang? Kemudian protokoler ngomong lagi, para menteri ditunggu di ruang utama bersama Bapak Presiden untuk makan pagi bersama. Ya. Terbayang? Itu eselon. Bayangkan itu. Demikianlah yang dikatakan yang dikatakan Kang Teddy. Kalau kita sarapannya yang itu, udah terbayang. Bayangkan ketika kita diajak sarapan sama Presiden Prabowo. Ya, Pak Prabowo. Di situ Pak aja Prabowo. kita nih sudah bisa mikir. Iya kan? Iya, tapi konteksnya adalah tetap sama sarapannya. Nah, Tapi sosok dan value-nya akan beda pasti. nah itu loh. Inilah yang disebut dan mau dikasih tahu Kang Teddy ki wocon niki loh. Nek kon kepingin hidangan langit maidah. Ngoten pemirsa. Dan saya sudah mulai paham itu sedikit-sedikit. Jadi sarapan. Neng di Kang sarapannya. Neng Warung kono. pecel. Saya sudah bisa bayangkan. Tapi ayo kelambian sing apik. Neng di sarapan. Waduh, iki sarapan naik kelambian sing apik nggak mungkin kan di situ. Nah, itu pemirsa. Jadi ya jujur aja, saya ini kalau diajak-ajak berbahasa-bahasa pasaran, nyambung. Tapi kalau udah pakai bahasa-bahasa sing rodok nduri ku, ya harus saya cerna dulu. Iki karepe neng di, oh sarapan dek kono, oke saya begini. Tapi, oh sarapan dek kono, oh berarti saya harus begini, membawakan diri maksudnya. Nah, itulah yang disebut Kang Teddy adaptif. Senyawa. Menyawakan kita nih biar jadi senyawa dengan ruh, jasmani, Jiwa. jiwa. Itu. Ngeten pemirsa. Oke, Monggo, Kang Teddy. terima kasih. Saya pertegas kembali. Silahkan kamu tampil seperti apa. Kamu menampilkan kemodisanmu, disuguhkan dalam kemasyarakatan, monggo. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya kuncinya di situ apa? Saya tak tanya dulu. Ini ada yang esensi menyentuh, tapi kamu tahu nggak mengapa saya mencontohkan kuda tadi? Kuda itu sama si apa itu? Penarik kuda itu size-nya, ya, sama size-nya. Itu dirawat dengan baik sekali kuda itu. Bahkan dia itu dipacai itu namanya apa sih? Didandanin. Didandanin lah, tapi Di bahasanya make up.
Di make up nyun sewu. Di make up sedemikian rupa tapi lupa si size-nya ini. Wong kuda itu juga punya kelamin itu loh. Di size sedemikian rupa semua orang wah heboh lah. Iya ya. Kepalanya. Wah, dibagusin sampai dikasih apalah namanya. Kalung, Iya, sudah macem-macem lah ya. Aksesoris tadi mau ke arah sana. Di make up aksesoris seindah mungkin, tapi ternyata melupakan sesuatu yang sangat esensi. Biar modis lah istilahnya, ngetren nanti biar difoto wong viral. Model. Karena itu loh kok bagus sekali menjadi mode yang luar biasa. Tapi lupa bahwa sesungguhnya esensinya yang namanya mode, yang namanya aksesoris itu nutupi apa sih? Aurat. Justru auratnya gak ditutup, sing diaksesoris justru motone apa? Ben goblok we gak ngalor ngidul dah, we engko penak. Karena engko nek tak buka ngene, kamu nyolot sana nyolot sini gitu loh. Bayangkan di depannya ada kuda betina habis itu. Lah. Itulah maaf ya, maaf saya sampai gimana ya, menganalogikan tuh biar semudah mungkin kamu cerna itu loh. Kamu apa ya? Ya selama ini kan tidak ada ngaji sampai nyontokan kuda di mode, di aksesoris, di make up, tapi ternyata lupa esensinya mode semua itu. Sesungguhnya kan di menutup aurat itu. Bukannya yang di aksesoris mukanya kita kelihatan, wah ganteng di foto kudanya gini gagah. Lupa. Kelaminnya keluntang-kelantung gitu. Coba ya. Tertawa sendiri kamu sebetulnya gitu loh. Tertawa atau kamu? Tertawanya lucu atau kamu memikirkan dirimu, iya saya dulu ngaji kok justru sekedar aksesoris yang dia dapatkan. Tapi esensi dari aksesoris itu kan untuk menutup apa? Aurat biar kamu tidak malu itu loh. Lah kamu kan punya jiwa itu sebenarnya sumber kemaluan, sumber malu. Gitu loh. Makanya salah satu orang punya malu itu standarisasi iman sebetulnya. Masuk Pak Eko. Kan gitu tuh. Makanya saya tadi kasihan kuda tak sebut-sebut. Tapi kalau enggak saya sekalian tuntaskan di sini, kamu nanti menerjemahkan nyapa kok nyebut-nyebut kuda, ngaji Quran nyebut kuda, kan gitu kamu. Nah, sekarang saya tanya, mengapa di surat Al-Qur'an penurunan surat dan ayatnya Quran surat kok ada Baqarah, itu artinya apa saya tak tanya? Sapi betina. Lah kok malih sapi wedok dilebokne ning surat itu loh. Oh cek api men basa jenengku sing duwi Yuli Etedi, Erawan Santana, sik ana insinyure, malah ora mlebu ning surat. Lah lucu sih ini. Menghabiskan uang ayah bapaknya banyak dia itu dulu kuliah. Berapa miliar kalau dihitung. Bayangkan. Tapi gak mlebu ning QS loh ini. Ayo bayangkan. Apakah saya terlalu mengada-ada? Tidak dengan semua itu. Ngapain? Tapi saya sadar bahwa sesungguhnya di situ sesungguhnya esensi yang menyentuh ke dasarnya itu apa? Itulah sesungguhnya urgensial yang saya omongkan. Itu loh. Gitu. Nyun sewu yang sudah titel, justru orangnya juga tidak kesulitan secara ekonomi. Hidupnya enak-enak saja. Istrinya juga cantik, tidak sadar gitu loh. Kan ya lucu. Itu loh. Masa terus kasihan kudanya saya tadi sebetulnya. Itu loh. Dia tertawa terus ini. Jelas dia dapat luar biasa malam ini. Itu loh. Jadi bahas itu dari hal yang kecil aja lah, dari sekelilingmu. Nggak usah daki-daki ke langit kamu. Nggak bisa kamu ke langit. Itu loh. Makanya langit itu sebetulnya ya kepalamu yang isinya berbagai macam ide, berbagai macam orientasi, berbagai macam konsep. Lah konsep itu kan harus kamu bisa bagaimana konsep itu menjadi suhuf. Setelah menjadi suhuf, bagaimana konsep yang ada di dalam pemikiranmu, di dalam penalaranmu. Itu sesungguhnya menjadi Zabur. Setelah Zabur menjadi Taurat, setelah Taurat menjadi Injil. Jangan lupa keempat-empatnya ini harus mengakui bahwa Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim itu sesungguhnya kronologi metodologis keilmuan untuk menyentuh yang esensi jiwa itu tadi. Lah ini dilupakan terus gimana ngaji gurbo opal, apalnya soto enggak pernah makan. Kemaluan tetap terbuka. Tertawa dia. Karena dia tidak pernah ngamati kuda ini kok bagus. Kudanya tinggi, besar, bagus. Gak ngerti. Dia juga pakai make up, dia aksesoris. Ternyata, loh lah kelaminnya kok gelundang-gelandung. Itu kamu kembali ke dirimu coba. Nanti pasti tertawa di rumah kamu. Iya ya. Gitu loh. Jadi sesuatu itu lihatan urgensialnya di mana.
esensinya bagaimana, substansi dari kemasan seluruh yang ditampilkan itu sesungguhnya kan apa itu gitu loh. Ya, selama ini kita tidak. Nah, itu kebodohan kita. Itulah kamu tetap jahil sekalipun kamu bertitel, sekalipun kamu menjadi orang yang sukses. Itu formal soalnya. Dengan keadaanmu yang ada itu. Nanti karena akhirnya hidupnya ya lucu hidupmu kalau saya pandang dari kacamata agama, dari kacamata Al-Qur'an loh ya. Lucu akhirnya. Orang ini kok sekedar seperti ini ya gitu loh. Eman. Tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, apalagi ke sana. Ya sulit jelas. Bisanya ngomong doang. Ya kayak kuda itu tadi lah. Oh, dandan, macak yang sangat bagus, make up. Dia lupa esensi dari semua itu sesungguhnya menutup auratnya itu. Tapi ini kan saya contohkan di hewan. Gitu loh. Nah, kebanyakan ternyata sudah pada mempraktekkan kuda itu tadi apa enggak dalam kehidupan orang-orang ini? Pastilah. Sangat. Banyak contohnya itu. Waduh, kalau disebut ya bisa membandingkan sendiri aja lah. Jadi gini Kang. Itu kan kuda tadi contohnya. Ya apa silakan. Menutupi aurat. Iyalah kemarin juga aurat jiwa apa Kang? Ya aurat jiwa itu sesungguhnya kamu ngerti tentang nafsumu itu. Setelah itu ngerti tentang sudurmu itu fungsinya bagaimana. Setelah itu kamu ngerti tentang lubmu, ngerti tentang lipatan tuamu itu. Nanti menemukan titiknya di sir itu. Itu kalau gitu tuh sekolahannya di mana Kang? Ya sekolahnya kamu harus ke Al-Qur'an lah. Kalau enggak ke Al-Qur'an enggak bisa. Terus, sementara guru-gurunya harus lulusan apa tuh nggak ngajarkan kayak gitu. Karena sampai ini saya belum ketemu yang seperti itu. Ya gurunya rata-rata lulusan al-ulama warasatul anbiya. Karena yang disampaikan ya di alam semesta. Banyak sebetulnya. Sekolah alam semesta ya. Iya, sekolah alam semesta. Karena sekalipun tidak tertulis, beliau bisa menerjemahkan apa yang ada di alam semesta itu. Keistimewaannya di situ. Ya, karena dapat. Ya karena dia selalu merenungkan apa kejadian yang ada di alam semesta itu dengan dirinya itu sendiri. Awalnya sumbernya asal pangkal laha itu tetap di dirinya, Mas. Karena ndak ada detak jantung itu di luar dirimu, Mas. Kalau gitu saya itu loh. Terbayang ayat. Cuman saya lupa, tapi saya ingat maksud ayat itu. Mirsa, kalau ini saya nggak bisa tertawa kalau saya ingat ayat ini. Karena ayat itu berbunyi arti bebasnya begini, arti bebas loh ya. Iya. Sangat sedikit dari kamu yang masuk ke surga, bahasanya gitu aja lah. Ya memang itu tadilah, begini ya logikanya ya. Apa yang beliau sampaikan ke saya tadi sebetulnya logikanya begini. Saat kamu itu membuat makanan atau apapun bentuknya yang mau kamu makan, itu pasti yang namanya saripati itu kan tidak banyak. Yang banyak kan sisanya, residunya. Jenengan praktekkan, coba riset, eksperimen, apapun bentuknya, sesuatu yang dari bahan akan kamu jadikan sesuatu yang punya nilai lebih. Nilai keindahan apapun ya. Pasti nanti jadinya perbandingannya antara bahan mentah menjadi bahan jadi itu perbandingannya gede apa enggak? Ya. Bisa ya minimal 1:3, 2/3-nya ya. Bisa seperempatnya. Seperti itu. Bisa saya contohkan dengan pikir dewe lah. Bahan kayu segede itu begitu nanti kita hias, kita jadikan apa, itu ternyata sampahnya lebih banyak daripada nanti jadi barang jadi yang sesungguhnya sesuai keinginan kita itu lebih sedikit. Contoh, apapun bentuknya. Contoh yang saya tahu, karena pernah saya kerjakan. Iya. Dari satu kontainer tanah. Iya. Satu kontainer tanah ini. Akan kamu cari bahan mulianya. Itu jadi bahan mulianya cuma 0,6 gram. Bayangkan. Ini contoh. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya hanya sedikit sekali orang-orang yang benar-benar bisa menerima kedatangan Al-Quran itu sendiri. Padahal itu petunjukmu. Padahal itu blueprintmu sendiri. Kalau ada orang yang mengetengahkan Al-Quran bisa sampai seperti itu, justrunya bersyukur kamu karena Alhamdulillah sampai usia saya segini baru nemuin ini. Gitu loh. Kalau ndak ya jahil terus, ndak usah di Arab jahil itu. Kebodohan itu.
Di dirimu, di diriku, di diri ini, itu loh. Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Terima kasih komen yang mengatakan saking itunya Quran itu dibawa ke Indonesia biar bisa diterjemahkan, diartikan, diambil maknanya dengan baik. Sampean hebat, Kang. Apapun maksud sampean, saya tetap mengambil itu makna positif. Iya. Karena gini, logikanya gini ya. Saya karena bahasa Indonesia kurang pinter. Ndah hebo kaya apa iki piye nek di bahasa Indonesia nih? Apa? Ndah hebo kaya apa? Ya. Itu Artinya piye? sepiral apapun, Gini. sehebat apapun, heboh kan? Tapi Bukan. tidak begitu. Sangat sulit sudah gitu loh. Seandainya Al-Quran ini betul-betul kamu pelajari dengan ketatabahasaan Arab. Kamu harus ngerti nahwu sorob. Ya. Kamu harus belajar alfiyah sehingga kamu mengerti akar kata yang sebenarnya di situ. Dengan ketatabahasaan Arab yang setetek bengek seperti itu. Saya gini, jenengan tak tanya. Kamu tuh orang sini, orang Jawa, Indonesia wis tak sebut ya. Latar belakangmu budaya sini, kultur sini. Terus suruh mempelajari sesuatu yang betul-betul dari Arab itu letterlek. Bagaimana kira-kira? Separuh usiamu menuntaskan itu kira-kira tidak bisa kamu. Apalagi akan mengambil esensi terjemahan yang paling dalamnya itu. Kang, Taruhan sama saya. bayangkan Iya. ketika jenengan ngomong itu tadi, Kang. Saya bayangkan Kanjeng Nabi yang hebat, pinter, luar biasa. Iya. Itu menyendiri di Gua Hiro. Iya. Sekolahnya kayak apa? Lah makanya. Terus bisa kosakata dan sebagainya bagaimana? Ya karena itu kan sesungguhnya dia mengolah 9 rasa yang oleh Allah telah diciptakan tadi, Mas. Karena asalnya kan cuma 3, Mas. Jasmani, rohani, dan jiwa itu sesungguhnya. Yang dari Allah itu. Cuma dia nanti disestempel lagi dengan ba'ats sama arsalah, Mas. Ini harus selalu kita ketengahkan. Karena kenyataan di Al-Quran seperti itu loh, Mas. Ba'ats arsalah kan hanya kenabian dan kerasulan sehingga dikatakan ummiyin itu. Itu kelompok kerasulan dan kenabian, Mas. Dan gitu syarat loh. utama kan satu, kalau kita boleh meniru. Gimana? Tidak menambahi, Tidak mengurangi. tidak mengurangi, Iya. dan tidak boleh ada kepentingan. Iyalah. Yang jelas harus selalu menginduk kepada umul kitab, Mas. Artinya, menginduk umi itu menginduk pada satu sumber. Jangan dicampur. Kita kan manusia normal nih. Iya. Apa mungkin tidak ada unsur 3 yang saya sebutkan tadi? Bisa memecahkan ini gitu maksudnya? Ya, atau artinya gimana? tidak ada kepentingan, Ya, tidak menambahi, iya. tidak mengurangi. Iya, harusnya gitu, Mas. Makanya dia distempel ba'at sama arsalah tadi. Iya, Nah, 3 iya. tadi ini kan. Iya. Nah, sekarang kita ini kan manusia normal. Iya, hamba. Nah, ayo wes, saya pengen tahu sekarang kalau bebas dari 3 unsur ini. Ya, Ada tapi kan ya harus satu ambia tadi iya, itu. makanya jenengan bersani sesungguhnya yang dikatakan al ulama warasatul anbiya itu kalau ngomong dia masih pakai ini cerita sokeh sekali dari imam atau apa Al-Bantani di sana begini ucapannya itu disampaikan dan diketengahkan ke kamu. Nek saya langsung pulang saya. Lah kamu kok justru menyitir itu? Kamu kalau pengen mengetengahkan Al-Quran, ya Al-Quran yang fair lah. Jangan kamu bandingkan dengan, kan sering saya mendengar di televisi atau apa, itu kan mengetengahkan, ini cerita orang yang ahli ini. Si A, si B lah. Si A, si B. Ya. Ini dia punya statement seperti ini. Ya. Orang kan selalu seperti itu. Ya, ya. Lah, itu jangan kamu bandingkan dengan Al-Quranul Karim, gitu aja lah. Ya. Karena bukan bandingannya Bukan gitu loh. bandingannya. Itu loh, maksud saya seperti itu. Bukan bandingan gitu loh. Tapi kan kita juga ditantang. Bikin surat yang Iya. bisa akhirnya yang ada cerita kodok Iya. bin kodok, kodok bin kodok gitu kan. Iya. Nah,
bisa menyamai ketata bahasanya Ya, Al-Quran. betul. Nyatanya nggak ada kok. Nggak mungkin. Mosok terus kamu itu sesat, itu menerjemahkan Al-Quran sak meletek cangkeme dhewe. Nggak mungkin lah. Wong saya sadar juga punya akal pikiran. Makanya ayo kita riset, kita teliti, gitu loh, di-compare, lebih real mana. Dimasukkan ke dalam dirimu, apa yang saya ketengahkan ini, real apa enggak bisa masuk? Ada buktinya enggak? Kan gitu. Jangan sekedar sesat itu, ini kok menerjemahkan sak meletek ke dewe. Tapi coba diriset itu. Dirasa-rasa. Dirasa-rasa. Direnungkan. Direnungkan. Kepala dingin, tidak ada kepentingan. Iya, biar kepalamu encer nanti gitu loh. Nah, saya lebih suka sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau boleh saya mengeluarkan dari dalam diri, Ya. ketika kalimatnya begini, Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Iya. Artikan Urat saja leher. secara harfiah. Iya. Ojo Diartikan sing macem-macem. Sing sewajarnya aja. ya, yang menduga-duga tadi itu dengan Dan pikiranmu itu. Makanya pengertian Al-Quran itu sesungguhnya kamu jangan menduga-duga. Terus kadang-kala begini, karena kamu itu sudah didoktrin oleh salah satu figur atau sosok, akhirnya kamu pakem di situ. Gak bisa. Saya mulai dulu sampai sekarang yang saya pakai ya ini. Kamu kalau enggak sama dengan ini, ya jangan ke sini. Emang Berarti itu kamu Quran. bukan golongan saya. Padahal yang dipakai itu bukan Al-Quran. Ya saya contohkan kuda itu tadi loh. Itu loh. Itu maksud saya. Masuk. Itu loh. Artinya kan juga ditantang, pikirkan. Jadi sebelum apapun itu dipikir, dicerna. Makanya begini ya, di Al-Quran itu ada 4 unsur yang tidak bisa kamu kesampingkan. I'lamu gandengannya a'lamu. Takkilun dan kemarin ya takkilun, maka pikirkanlah. Sama yang satu i'lamu a'lamu ini penerapan dalam laku. Tapi takkilun itu penerapan dalam pemikiran. Orang-orang yang selalu menggunakan akal pikirnya. Ada 4 itu sesungguhnya. Jadi takkilun ya'lamun. Jadi takkilun dan ya'lamun. Orang-orang yang selalu menggunakan cara pikirnya. Tapi kalau i'lamu dan a'lamu, itu setelah ilmu itu masuk ke dalam dirimu, harus a'lamu. Makanya nanti menjadi alami itu. Alami itu alamono gitu loh. Kamu melakukan taklamu, karo ya'lamu di dalam dirimu, menjadi i'lamu dan a'lamu. Ayo di Al-Quran itu coba jenengan buka. Ada itu semua yang saya omongkan itu. Bukan saya mengada-ada. Makanya kalau kamu pengen ngomong, pengen komentar, ya buka Al-Quran, bos. Sehingga nanti jenengan ngomong ngono iku enek dasare gitu loh. Itu saya lebih suka. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Di sini nih kita menggali agar pikiran kita, agar kecerdasan kita semakin tajam. Karena dengan begitu jadi mudah menerima masuk. Tapi kuncinya satu kata Kang Teddy. Suka. Dan open your mind. Ya, Open your mind. Buka pikiran kita. Jangan pakai kacamata kuda yang jelas itu. Sehingga nanti justru auratnya enggak ketutup itu. Nah, justru kalau di luar Quran, kita harus rapat-rapat nyaringnya maksudnya. Itu bukan Quran. Betul. Makanya kuncinya di Al-Quran ada 4 unsur itu tadi, jangan lupa. Setelah taklamu ya'lamu, maka menjadi i'lamu dan a'lamu. Karena taklamu ya'lamu dulu, karena proses di pikiran ini dari pengumpulan, penelusuran, penelitian, riset, maka akan menjadi penerapan aplikatif. Kalau gitu gini, Itu Kang. metode ilmiah. Kalau boleh nih Kang ya. Ya. Kalau boleh. Buku ini, kalau sudah, anggap aja, ini kan sudah sekian seri nih. Iya. Sebenarnya ini bukan buku, tapi lebih kepada apa ya? Metodologi penerapan Al-Quran dalam jiwamu dengan penerapan aplikasi lakumu. Itu kita bukukan. Eksklusif. Saya terus terang aja, buku ini saya bilang kenapa eksklusif? Contoh bukunya Prabowo tuh Ya. yang mendunia. Ya, Nah, itu kan eksklusif itu. ya. Tapi juga dicetak yang biasa. Ya, tapi begini Mas, jangan. Nanti karena saya nanti nggak mau menjadi ahlul kitab.
Takut saya. Bukan. Karena nanti gini Mas, nggak bisa. Karena biar dia tumbuh sendiri, sehingga dia nanti bisa mencari akar yang seperti saya harapkan itu tadi, tidak dengan acuan buku. Itu loh. Tapi acuannya benar-benar tumbuh dari dalam dirinya itu. Setelah dia merasa suka, yang dibuka yang cukup Al-Quran itu aja. Kalau nggak mudeng ya terjemahannya. Kalau nggak mudeng, makanya saya ngomong Al-Quran sampai saya bisa menerjemahkan. Tasbih itu ternyata itu kekhalifahanmu. Kamu melakukan proses, menjalankan prosesmu kekhalifahan. Itu tasbihmu sesungguhnya. Kalau di Lombok, kemarin saya contohkan, kalau di Lombok ya pedesnya itu. Kalau di gula manisnya itu. Nah, selama ini yang mengetengahkan ini siapa? Nyun sewu, jenengan bau bandingkan ke semua sampai usia jenengan segini aja lah, tak tanya. Jadi tetap saya menyarankan, kalau boleh, Ya. Indeks namanya. Indeks itu Quran 30 juz tadi, Ya. 6.666 ayat 114 surat, Ya. itu harus diindeks. Nah, indeks itu menunjuk ayat ini tuh tentang ini. Itu namanya indeks. Jadi Oh, bukan iya. menambah dan mengurangi, bukan. Ya. Dan juga bukan memberikan pemikiran, bukan. Tapi mengindeks. Karena kan contoh begini. Contoh ya Kang ya. Dari beberapa video ke belakang. Ya. Ketika dari surat Al-Hadid dikonek dengan surat Al-Baqarah, dengan Iya. surat Maryam, dengan Iya. surat ini. Tapi memang itu Al-Imran, nyambung gitu loh. Al-Maidah. Saya kan gini, Iya. kok dene isoro ya? Iya. Tapi setelah Kang Teddy ngomong, karena ada kata yang sama, unsur kata yang sama. Iya. Oh iya. Nah, ini kan tidak mudah Kang. Jenengan Iya. kan 23 tahun. Iya. Nah, gitu Iya, loh maksudnya ya. memang. Indeksnya itu yang kita, bukan karena penjelasan atau ini, Iya. tapi juga ada contoh up to date. Contoh begini. Iya. Kalau 150 apalagi 1.500 tahun yang lalu, kan belum ada HP. Ya belum ada. Bagaimana mencontohkannya ke yang 1.500 tahun yang akan datang? Kan nggak bisa. Iya, memang iya. Kenyataannya HP datangnya sekarang. Nah, gitu loh. Bahkan kakekku aja dulu nggak tahu kalau akan ada HP kok. Contoh begini. Iya. Zaman dulu nih Kang ya. Hati-hati itu. Zaman dulu tuh cerita gini. Kalau ada perampok, jangan lari. Allah. Lah, dipateni ya perampoknya. Nah, sekarang kayak gitu kan nggak bisa, Kang. Kalau sekarang kalau Allah ngapain? Ini kan ada senjata listrik itu. Jer, nyetrum gitu loh. Nah, Iya. contoh itu kan tidak ada zaman dulu, Kang. Nah, Iya, itu memang. update-nya itu maksud saya. Cuma begini Mas, sebetulnya sampai kapanpun Al-Quran itu tetap akan ada gitu loh. Karena yang menjaga Allah Paham sendiri. saya, paham. Terus kalau nanti saya mencetak itu, lah omongan saya ini kan nanti tidak up to date lagi di 5.000 tahun yang akan Pasti, datang, gitu loh karena Mas. ada contoh lagi yang lebih Iya, baru. biar nanti ada generasi itu Tapi Mas. paling tidak di 100 tahun kurun waktu itu kan kurun Iya. itu kan per 100 tahun tuh. Iya, Nah, macam-macam Mas. Iya, iya. itu nanti ada tak bahas itu nanti. Jadi Iya. ketika kita masuk di kurun ini, Iya. zaman semikonduktor, Iya, betul. Ini kita sudah nih kan masuk, kuantum. kita nih kan masuk zaman awal konduktor pertama tuh. Iya, betul. Ada komputer 218 Iya, DX. iya, tahu. Bagaimana proses itu? Iya, ngerti, Sekarang ngerti. Intel Sudah, Core 2G. Core 2G, betul. Ah. Ya, gini. Jadi sudah biarlah seperti ini aja lah. Artinya gini, Mas. Karena kehati-hatian seseorang, Mas. Nggak bisa, Mas. Karena dulu guru saya sendiri juga memang berpesan seperti itu. Hati-hati karena Al-Quran itu nanti penjelasannya itu tidak akan korelasi dengan tahun yang akan 5.000 tahun yang akan datang. 100 tahun aja lah. Sudah sangat ketinggalan. pasti. Akhirnya beliau itu manti-manti sama saya. Hati-hati lele ya, karena manggil saya le. Karena Al-Quran itu yang menjaga Allah sendiri. Tapi orang yang menjelaskan Al-Quran ini nanti, apakah bahasamu masih istilahnya Relevan. support atau relevan dengan bahasa Masa orang yang 105 tahun, Ya. 150 tahun yang akan datang, gitu loh Mas. Paham. Ini Logik. artinya alasanku kan tidak mengada-ada juga toh. Makanya selama kamu bisa menyerap ini, ya ini aja kamu syukuri gitu loh. Jangan justru kamu mengejas karena tidak sekufu dengan kamu, tidak satu figur yang ditampilkan Yang dengan tidak kamu. berubah
bacaan Qur'annya, Iya, bacaan tapi firmannya. perubahan Qur'annya dalam arti makna itu pasti Penerjemahan. ada tipnya. Ya karena saya contohkan gini tadi loh Mas, nyun sewu. Iya, iya. Besok pagi jenengan menemui pagi itu Pasti. di Jepang, di sini, sama di Amerika, sama di Saudi Arabia, Sama. di mana di Afrika. Kan paginya tetap sama. Sama. Tapi sosok dan value yang kamu ketemui di Beda. situ akan berbeda, Mas. Betul. Lah, itulah kehati-hatian saya untuk mengetengahkan ini atau mencetak tidak berani. Itu loh, Mas. Alasannya sangat berat. Piye, Mas yo? Ya. Sudahlah, saya udah ngerti itulah gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi ya itu cukup untuk kita ngapain gitu loh. Sudah beruntungnya kita bisa bahas ini gitu loh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Apapun yang kami bahas tadi, yang kita bahas bersama, itu adalah akhirnya sebuah nur itu sendiri. Terang, jelas. Setelah diberikan petunjuknya ini, ditangkap dengan kecerdasan seperti yang Kang Teddy ungkapkan tadi, judulnya adalah Kacamata Kuda. Wis didandani, di make up yang bagus, tapi Bahkan gandul-gandulnya dikasih nggak sabuk. ditutup auratnya. Bahkan dikasih sabuk dia. Mestinya kalau jenengan gawe sabuk kan celonomu wis ben gak melorot temalan, Mas. Itu juga sangat apa ya? Ya contohnya udah sangat luar biasa gitu loh. Bisa ditarik dengan contoh lain-lain seperti sarapan tadi, seperti pagi banyak, tadi gitu. Banyak, sebetulnya banyak. Makanya contoh itu lebih yang melekat dan dekat pada praktekmu sehari-hari aja lah. Sehingga kan tidak sulit sebetulnya kalau sudah mau berpikir ke situ. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan ke Kang Teddy bahwa Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher, Ya, itu jangan diartikan yang terlalu tidak bisa didekatin ya lucu. atau rahasia. Waduh, Gelap berarti kan? iyalah. Padahal terang benderang tuh. Kalau terang kan kelihatan nih Iya. warna apa celana. Coba lampunya dimatikan. Ya tidak akan nampak. Sehingga kamu tidak akan bisa memprediksi apa, memproyeksikan apa, menginterpretasi itu apa, akan kesulitan kamu. Pemirsa, kita lanjutkan di season kedua tentang prediksi. 40